warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bila Andini, NIM 05101182020503 dari Prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata guna lahan di Desa Kemingking. Cekidot. Sebelum mengetahui perencanaan tata guna lahan di Desa Kemingking, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari lahan. Lahan merupakan bagian dari ruang yang merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia sebagai ruang maupun sumber daya, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada lahan yang dapat dipakai sebagai sumber penghidupan, yaitu dengan mencari nafkah. Selanjutnya, mengetahui definisi dari tata guna lahan merupakan hal yang penting. Tata guna lahan itu sendiri, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharaannya. Selanjutnya, barulah kita masuk ke perencanaan tata guna lahan. Sebelum membahas perencanaan tata guna lahan di desa saya, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari perencanaan tata guna lahan atau land use planning. Nah, perencanaan tata guna lahan itu sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan perekonomian sebagai akibat dari perkembangan suatu wilayah. Pemerintah menetapkan suatu kawasan-kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan hasil prediksi dan kajian ilmiah, dengan harapan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga kelaknya akan mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan tata guna lahan pada video ini berada di desa saya sendiri, yaitu Desa Kemingking, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Kemingking mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.995 jiwa. Dengan mayoritas penduduk desa yang bekerja sebagai petani ubi racun, petani kelapa sawit, dan juga bekerja dengan cara mengelola budidaya tambak ikan. Dalam pengelolaan tata guna lahan, suatu desa akan memerlukan beberapa perangkat desa, seperti yang terdapat di Desa Kemingking ini, yaitu ada kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, serta kepala dusun. Desa Kemingking yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah ini memiliki luas daerah sebesar 71.241 hektar. Dengan batas wilayah, sebelah selatan, Desa Kemingking berbatasan dengan Desa Malik, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kerakas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Munggu, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Belilik. Desa Kemingking umumnya beriklim tropis tipe A, dengan suhu bervariasi antara 25,7 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Desa Kemingking mempunyai tata guna lahan yang umumnya dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, lahan perkebunan kelapa sawit, lahan perkebunan ubi racun, dan lahan budidaya tambak ikan. Hal itulah yang menyebabkan mayoritas penduduk di Desa Kemingking ini bekerja sebagai petani dan pengelola budidaya tambak ikan. Perencanaan tata guna lahan yang akan saya lakukan pertama kali di desa ini adalah di bidang perkebunan ubi racun. Mayoritas penduduk Desa Kemingking bekerja sebagai buruh dan petani dalam perkebunan ubi racun ini. Dalam perencanaan tata guna lahan yang akan saya lakukan itu dengan mengoptimalkan penggunaan lahan pada lahan yang tidak terpakai atau hutan yang terdapat di desa ini. Dengan penanaman pada lahan tersebut, kemudian hasilnya akan dijual di pabrik yang terdapat di desa sebelah. Hasil dari perkebunan ubi racun ini juga memiliki potensi yang besar untuk membantu kesejahteraan masyarakat Desa Kemingking. Selanjutnya, perencanaan tata guna lahan yang kedua yang akan saya lakukan adalah di bidang perkebunan kelapa sawit.
Mayoritas tanaman yang tumbuh di Desa Kemingking ini adalah kelapa sawit. Oleh karena itu, banyak penduduk yang bekerja sebagai petani kelapa sawit. Dengan hasilnya nanti akan dijual di PT SNS yang berada di Desa Kemingking. Harga dari buah kelapa sawit yang cukup tinggi dan fasilitas yang disediakan desa cukup lengkap, maka pengelolaan tata guna lahan yang optimal pada lahan yang tidak terpakai di desa ini untuk budidaya tanaman sawit akan sangat menguntungkan. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan tata guna lahan yang akan saya lakukan itu di bidang budidaya tambak ikan. Perencanaan tata guna lahan yang ingin saya lakukan adalah dengan memanfaatkan lahan kosong atau hutan yang berada di desa ini untuk dibangun pasar. Pasar inilah yang akan menjadi tempat untuk penjualan ikan-ikan segar hasil dari budidaya tambak ikan. Tingkat penjualan hasil dari budidaya tambak ikan ini tergolong masih tinggi peminatnya, terutama di Desa Kemingking ini sendiri maupun desa-desa sekitar yang sering membeli hasil dari budidaya tambak ikan ini. Maka dari itu, dengan pembuatan pasar untuk tempat penjualan hasil dari budidaya ikan ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat di desa ini. Dan yang terakhir, itu adalah kelebihan dan kekurangan analisis jejak ekologi terhadap tata guna lahan. Kelebihannya seperti merupakan unit tunggal indikator yang memungkinkan disagregasi, dapat diterapkan secara luas untuk berbagai program, dapat bersifat top down atau bottom up, dan berguna sebagai alat komunikasi kebijakan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, analisis J ini menggunakan lahan hipotesis yang tidak mewakili penggunaan lahan aktual. Yang kedua, terlalu menyederhanakan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, berisiko terjadi perhitungan ganda. Dan yang keempat, kebanyakan merupakan potret dari konsumsi sumber daya alam. Oke, sekian video perencanaan tata guna lahan di Desa Kemingking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.